Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan serta rekan-rekan yang telah hadir di acara webinar hari ini. Pada sore hari ini, Sabtu 30 Januari 2021, akan diselenggarakan acara bertema tren penelitian dan pengembangan optika dan fotonika dalam era kolaborasi internasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Optika Indonesia dan Kelompok Keahlian Fisika Magnetik dan Fotonik Institut Teknologi Bandung. Sebelum memulai, saya akan membacakan susunan acara untuk webinar hari ini. Webinar kali ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah sesi pertama pemaparan materi dari Dr. Alexander Iskandar dan Profesor Dr. David Marpaung. Kemudian penyampaian riwayat kolaborasi almarhum Profesor Chiamaion dan pengenalan Himpunan Optika Indonesia. Kemudian sesi terakhir adalah sesi kedua pemaparan materi dari Dr. Danang Wirowasuto serta Dr. Aimi Abbas. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dari acara ini. Pertama, peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir yang linknya akan dibagikan nanti pada saat diskusi berlangsung. Kemudian para peserta dimohon untuk tidak mengirimkan pesan ke kolom chat selama acara berlangsung. Dan apabila mengalami kendala, silakan hubungi technical support. Nanti pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber dapat disampaikan melalui URL yang akan dibagikan setiap kali pemaparan materi berlangsung, dan formnya akan diberikan berbeda untuk setiap narasumber. Kemudian kami juga mengharapkan feedback dari Bapak Ibu sekalian mengenai acara ini sebagai bahan evaluasi. Dan formulir feedbacknya akan diberikan pada akhir acara. Agenda hari ini diawali dengan sambutan dan pembukaan acara oleh Bapak Dr. Rahmat Hidayat selaku Ketua Himpunan Optika Indonesia. Kepada Bapak Rahmat, disilakan. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Slide-nya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih. Selamat bergabung dalam acara webinar kami. Puji syukur pada sore ini kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri kegiatan webinar ini. Jadi ini bersifat semacam talk show, tidak merupakan presentasi ilmiah yang detail banget ya, karena kita akan membicarakan tentang tren penelitian dan pengembangan dari bidang optika dan fotonika dalam era kolaborasi internasional. Nah, ini ada istilah kolaborasi internasional. Nah, kira-kira kenapa sih kita perlu untuk melakukan kolaborasi internasional? Nah, tentunya ada perubahan yang begitu cepat ya kalau kita rasakan itu dalam 2 dekade terakhir ini ya. Dan itu karena terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya, yang didukung oleh perkembangan piranti elektronik dan bahan-bahan baru yang memanfaatkan teknologi internet dan teknologi mobile. Nah, ini dengan perkembangan ini wajah daripada dunia itu berubah baik dari segi ekonomi, sosial ya. Jadi kita melihat adanya istilah borderless economy, kemudian borderless industry, nah, terus hingga bahkan dalam bidang pengetahuan kita mengenal adanya open knowledge.
Kemudian ini misalnya kita bisa tahu kalau kita perlu program atau apa, itu kita bisa cari di open source. Nah, itu merupakan salah satu bagian dari open knowledge. Nah, kemudian dalam dunia sains juga mulai berkembang ke arah open science, ya, di mana publikasi itu sekarang kecenderungan kalau bisa dalam bentuk open access, ya, gitu. Nah, jadi ini suatu perubahan yang sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Dan sekarang juga akhirnya itu mempengaruhi perkembangan ke seperti arah industrial 4.0, bahkan edukasi juga kita kenal juga ada education 4.0 gitu. Ya, ini merupakan suatu transformasi yang kalau dilihat itu kadang-kadang sifatnya disruptif. Tapi disruptifnya itu dalam arti positif gitu ya. Nah, jadi dari transformasi yang secara global tadi, ya, kita bisa merasakan terjadi juga transformasi pada perguruan tinggi, ya, dan dunia penelitian. Nah, misalnya kalau di pendidikan tinggi di universitas, ini hampir semua universitas itu mengadopsi suatu sistem yang dikenal sebagai outcomes-based education. Nanti di sana itu ada beberapa macam indikator daripada performansinya. Nah, kalau kita kembali melihat visi misi daripada program pascasarjana di Indonesia lah ya, tapi sebenarnya ini juga berlaku secara global, bahwa peserta daripada program pascasarjana itu selama masa pendidikannya itu diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan baru, ya, teknologi baru yang memberikan kontribusi yang berarti pada bidangnya masing-masing. Nah, khususnya ya sekarang ya dalam beberapa tahun terakhir, selain mahasiswa program S3, ya, mahasiswa program S2 pun sekarang mulai diwajibkan untuk menghasilkan publikasi, ya, walaupun masih pada level jurnal nasional ataupun proceeding nasional. Nah, sementara untuk mahasiswa S3 sendiri harus menghasilkan publikasi pada jurnal internasional, kalau bisa jurnal Q1 dan Q2. Nah, selain daripada mahasiswa, dosen juga sekarang mendapatkan tagihan juga itu ya, mengenai kinerjanya. Ya, tapi itu dalam bentuk institusi. Jadi nanti mungkin beberapa dari saudara mengenal ada istilahnya indeks kinerja perguruan tinggi gitu ya, IKU itu nanti ada 8 item gitu ya, 8 item. Nah, salah satunya adalah laran daripada para dosen-dosen itu harus bisa digunakan oleh komunitas ataupun mendapat misi internasional. Ya, jadi kalau misalnya itu berarti rekognisi internasional dalam bentuk jurnal, publikasi pada jurnal internasional. Nah, tentunya bisa menghasilkan publikasi jurnal internasional, apalagi khususnya Q1, ya, level Q1 itu tidak mudah. Nah, kita harus melakukan suatu penelitian yang memiliki impact tinggi. Nah, di mana di dalamnya itu harusnya ada aspek-aspek unsur-unsur novelty, kajian yang komprehensif, mungkin juga kajian yang bersifat interdisiplinary, ada unsur inovasi gitu ya. Dan di mana punten terputus ya. Sudah nyambung lagi, Pak. Oh, sudah nyambung ya. Ya, ini jadi udah lewat. Ya, kebetulan jadi misalnya saya akan memberi contoh singkat saja di bidang saya, di bidang solar cell. Nah, itu ada semacam 4 pilar ya. Dari sisi material, dari sisi device, dari sisi karakterisasi, dan dari sisi model. Nah, kita ingin mengisi yang mana ya? Tentu dengan keterbatasan yang kita miliki misalnya di Indonesia ini, dari segi device fabrikasi mungkin tidak bisa, maka kita masuk dari sisi material. Semacam gitulah ya. Jadi tapi ini saya tidak akan cerita tentang diri saya, karena kita sudah punya narasumber yang memang benar-benar sudah menunjukkan hasil-hasil publikasi yang sangat berimpak tinggi. Jadi saya serahkan waktu selanjutnya ke moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Rahmat atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, diawali dengan pemaparan materi oleh Bapak Alexander Iskandar dari ITB dan Profesor Dr. David Marpaung dari University of Twente, dan akan dimoderatori oleh Bapak Agus M. Hatta dari ITS. Kepada Bapak Agus, disilakan. Ya, terima kasih MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati bersama Ketua Himpunan Optika Indonesia, Bapak Dr. Rahmat Hidayat. Yang kita hormati para pemateri pada sore hari ini, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati para peserta webinar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada sesi pertama ini ada 2 buah pemateri yang tadi disampaikan oleh MC. Untuk itu kita akan mengundang pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Alexander Iskandar. Nah, untuk itu kami akan membacakan ya CV dari beliau. Ya. Nah, beliau ini senior kita ya. Ini guru saya, termasuk guru saya, Pak Alex. Ini saya mengenal sudah cukup lama, sejak tahun 2005. Nah, beliau ini adalah lulusan sarjana fisika ITB tahun 88 dan dilanjutkan dengan pendidikan PhD dari Center for Particle Theory University of Durham, UK, lulus pada tahun 1995. Dan beliau bersama Pak Jia Maion, Prof. Jia Maion, almarhum, ya sudah sangat lama sekali, ya sudah menekuni ya sejak tahun 1999, yaitu bidang optik, ya khususnya di bidang nanophotonics, ya, sistem plasmonik dan metamaterial. Ya, dan juga beliau bersama Prof. Jia ini adalah pionir ya, meninggalkan suatu legacy ya, suatu yang sangat berharga bagi negeri kita. Ini adalah satu International Symposium, atau yang dikenal dengan ISMOA, International Symposium on Modern Optics and its Application. Ya, jadi Pak Alex ini ya mungkin di antara para hadirin sini adalah sangat mengenal beliau ya sebagai kolega, mungkin sebagai guru ya, atau juga ini murid-murid beliau ya. Dan ya kita bersyukur beliau akan menampilkan satu materi yang sangat penting ya, yaitu bagaimana perkembangan ya nanophotonics teori di ITB dan bagaimana jejaring kolaborasi internasional yang telah dilaksanakan. Baiklah, segera untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Alex. Pak Alex, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak Hatta. Terima kasih. Ya, silakan Pak Alex. Ini berapa ini? 15-20 menit ya maksimum. Iya, saya share screen saya ya. Oke, screen saya terlihat Pak Hatta? Ya, on progress. Ya, sudah kelihatan. Bagus sekali. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hatta untuk introduction-nya yang sangat berbunga-bunga. Dan juga terima kasih kepada... Suara saya terdengar jelas Pak Hatta? Jelas Pak Alex. Oke. Ya, terima kasih juga kepada Himpunan Optika Indonesia yang sudah mengundang saya untuk berbagi tentang riset yang kami lakukan di ITB dan kolaborasi internasional yang kami jaring. Jadi ini rencana saya untuk sore ini, sedikit perkenalan tentang apa yang kami lakukan, lalu saya akan masuk ke topik yang saya akan bahas, yaitu tentang resonansi Mi, dan apa saja yang kita sudah kontribusi, serta bagaimana kontribusi itu terkait dengan jejaring internasional yang kami miliki. Mohon maaf ke Pak Rahmat kalau saya tidak seperti talk show, tapi sedikit agak ilmiah sedikit Pak Rahmat ya. Oke, jadi seperti Pak Hatta katakan tadi, kami sudah bergerak di optik nanofotonik sejak 99-2000. Pada awal itu dulu kami bekerja di sistem periodik, khususnya multilayer dan 2D photonic crystal. Jadi salah satu hasil yang kami tampilkan di sini adalah di sini kami mendesain sebuah microcavity dalam 2D photonic crystal menggunakan local density of state. Kita bisa mendapatkan Q factor yang hampir 1 juta, sekitar 1 juta dengan jumlah layer yang tidak terlalu besar. Maksimum 10 saja, 10 lapisan photonic crystal kita sudah bisa mencapai
ke faktor 1 juta. Kemudian kami juga bergerak atau mempelajari tentang plasmonik, sebuah topik yang cukup hot beberapa waktu yang lalu, yaitu fenomena interaksi elektromagnetik pada permukaan antara logam dan dielektrik. Nah, salah satu kontribusinya yang kami tampilkan di sini adalah bahwa kalau kita punya cavity yang terbentuk dari seperti ini, sebuah silinder yang dilubangi, maka cavity ini memiliki atau sistem ini memiliki dua permukaan di mana bisa terjadi fenomena plasmon, resonansi plasmon, tetapi di dalam cavity bukan cuma plasmon permukaan saja yang terjadi, tapi juga bisa terjadi cavity modes, ya, yang disebut dengan discrete state. Nah, kami mengusulkan adanya pola hibridisasi yang mencontoh hibridisasi dari molekular orbital, dan kami juga menunjukkan bahwa shift energy dari hibridisasi tersebut mengikuti sebuah rumusan yang cukup sederhana. Nah, pada hari ini saya akan bicara tentang riset saya yang lain yang saat ini kami lakukan di dalam bidang materials, yaitu material yang tidak ada di alam, jadi kita buat supaya memiliki respons tertentu. Nah, itu semua didasari oleh yang disebut dengan resonansi Mi. Apa itu resonansi Mi? Resonansi Mi itu adalah radiasi dari sebuah penghambur. Kalau saya punya objek disinari dengan gelombang elektromagnetik, maka terjadi gelombang hamburan. Gelombang hamburan itu muncul mendapatkan kontribusi dari berbagai multipole yang tereksitasi di dalam sistem ini. Jadi misalkan untuk nanodisk ini kita bisa lihat pada daerah sekitar warna merah ini yang dominan adalah electric dipole, resonansi Mi dari electric dipole radiasinya yang menjadi dominan, sedangkan pada frekuensi yang lain magnetic dipole lebih dominan. Nah, yang menguntungkan adalah posisi resonansi-resonansi ini cukup mudah untuk diatur menggunakan geometri. Jadi dari ukuran dan posisi dari scatterer, dari penghambur itu kita bisa mengatur posisi dari resonansi Mi ini sehingga kita dapat merancang dan merekayasa sehingga hamburan bisa muncul pada arah tertentu. Nah, berbagai aplikasi yang modern yang terbayangkan oleh para ahli adalah pertama misalkan kita bisa punya lensa yang flat saja, tidak cembung seperti umumnya lensa, tapi ini flat lens. Dan flat lens ini juga bisa diatur titik fokusnya menggunakan menggunakan panas. Di bawah ini, di bawah dari metal lens ini ada coil yang bisa memanaskan sehingga fokusnya bisa berubah-ubah jadi aktif. Dapat juga dirancang scatterer tersebut seperti saya katakan tadi bahwa hamburan yang terjadi bisa diatur secara geometri, maka sinar putih yang datang pada struktur kita bisa diatur supaya menghamburkan hanya pada warna-warna dasar RGB misalkan, dan ini misalkan bisa untuk display atau bisa dipakai untuk memperkuat signal second harmonic generation pada satu arah tertentu saja. Nah, apa yang saya akan sampaikan berikutnya adalah hasil riset kami. Ini yang pertama adalah riset kami bersama kelompok Pak Yuri Kivsar dan Pak Ilya Shadrivov dari ENU, di mana kita melihat seperti tadi saya katakan bahwa kalau ada sebuah dielektrik yang kita sinari, maka spektrum hamburannya itu bisa memiliki kontribusi dari hamburan Mi yang bermacam-macam. Misalkan puncak pertama ini berasal dari magnetic dipole. Hamburan magnetic dipole, vektor-vektor panah di sini ini menyatakan vektor field dari medan listrik, sedangkan warna menyatakan medan magnetik. Dan untuk setiap puncak ini bisa diasosiasikan dengan multipole tertentu. Ini yang disebut dengan Mi resonances. Nah, dengan mengganggu sistem, misalkan kita lubangi saja, maka kita bisa mengatur posisi dari resonansi tersebut. Misalkan untuk rasio antara jari-jari dalam dan jari-jari luar sistem sebesar ini, kita bisa membuat resonansi dipol listrik dan resonansi kuadrupol listrik itu bertumpuk menjadi satu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya bisa kita lihat di sini bahwa terjadi hamburan yang hanya satu arah saja, yaitu forward saja, karena backscatternya itu bisa kita buat 0 akibat kontribusi yang saling meniadakan antara electric dipole dan electric quadrupole. Nah,
spektrum hamburan ini sebenarnya bisa kita uraikan dalam dekomposisi terhadap masing-masing multipole tersebut. Karena sistemnya adalah sangat simetrik, maka bisa terlihat di sini terjadi degenerasi. Tetapi kalau misalkan kita ganggu sedikit saja, misalkan lubang tadi yang ada di tengah kita geser sedikit, maka degenerasi tadi yang kurva untuk M plus minus 1 bertumpukan, M plus minus 2 juga bertumpukan, itu terpisah, maka kita bisa mendapatkan fenomena yang berbeda. Salah satu yang kita buktikan bahwa untuk sistem ini kita bisa membelokkan hamburan pada arah sesuka-suka kita sesuai dengan memutar sudut atau memutar sistem ini. Jadi kita punya beam deflection untuk satu struktur yang sama. Riset kedua yang saya mau tampilkan sini adalah riset kami kerjasama dengan kelompok Pak Karsten Rockstuhl dari KIT. Di sini kita melihat bahwa kalau saya punya bukan cuma satu penghambur, tapi ada dua penghambur, apakah kita bisa melihat adanya induksi multipolar pada masing-masing penghambur tersebut. Saya tampilkan kembali di sini. Kalau saya punya satu buah penghambur, ini penghamburnya sekarang kita pilih tidak punya simetrik yang tinggi, tidak seperti bola, tetapi kubus, jadi simetrinya agak diskrit, tapi sama saja bahwa spektrum hamburannya itu terdiri atau tersusun dari komponen-komponen mi-resonances. Jadi misalkan ini kurva putus-putus warna merah ini berasal dari dipol magnetik, kurva merah solid ini adalah dipolisik dan seterusnya. Khususnya di sini juga pada range frekuensi ini, pada range frekuensi 650 terahertz ini muncul quadrupole magnetik. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya punya dua? Kalau saya punya dua scatterer, dua penghambur, maka tentunya kita bisa bayangkan bahwa kedua penghambur ini bisa saling berinteraksi. Nah, kita lihat ternyata interaksinya itu memunculkan adanya multipole resonansi yang terinduksi pada sistem tersebut. Kalau kita bayangkan dengan yang satu saja scatterer, satu saja penghambur, pada range frekuensi ini tidak ada octopole magnetik yang muncul, tetapi karena dua penghambur, maka kedua penghambur ini bisa saling menghasilkan atau menginduksikan adanya octopole magnetik. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, apa akibatnya keberadaan octopole magnetik ini? Ternyata akibatnya adalah bahwa gambar B dan D ini adalah pola radiasi dalam arah sumbu Z untuk potongan YZ dan potongan XY. Jadi kita lihat adanya sama seperti tadi, adanya radiasi yang directed, yang satu arah saja. Nah, tapi karena ada dua scatterer, maka kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan yang besar 10 kali lipat dibandingkan kalau satu scatterer saja. Di sini 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 5. Lebih lanjut, kalau kita lihat bagaimana mi-resonans quadrupole magnetik tadi itu berkembang, ya bisa kita lihat atau kita bayangkan bahwa kalau saya punya dua scatterer dan jarak antar kedua scatterer itu saya buat makin jauh, mestinya logikanya induksi multipole yang terjadi itu akan melemah dan lama-lama habis. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa memang kalau separation distance antara kedua scatterer itu kita perjauh, memang wajar saja induce multipolar resonance yang terjadi itu akan hilang. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ini adalah signal dari quadrupole magnetik yang utama yang selalu ada. Nah, terlihat bahwa kalau saya atur jarak antar kedua scatter tersebut, saya bisa membuat quadrupole magnetik ini untuk bisa seperti on dan off. Jadi kita bisa bayangkan bahwa saya bisa mengatur dengan piezo misalkan supaya resonans quadrupole ini bisa nyala atau mati dan nanti akan berkontribusi untuk fenomena yang lainnya. Riset kami yang berikut yang kami ingin sharing di sini adalah ini bekerja sama dengan mantan mahasiswa saya yang sekarang jadi postdoc di tempat Pak David, Saudara Radius, tentang phaneresonance. Kita merancang struktur yang memiliki phaneresonance yang bisa diatur. Jadi saya harus perkenalkan dulu apa itu phaneresonance. Umumnya resonansi itu memiliki spektrum yang simetrik.
atau spektrum Lorentzian. Tetapi resonansi yang simetrik ini bisa juga berinterferensi dengan sebuah spektrum yang agak broad, spektrum latar belakang yang agak broad, menghasilkan resonansi yang asimetri yang dikenal dengan nama resonansi Fano. Nah, dalam riset kami ini, kami merancang sistem yang memiliki respons resonansi Fano yang bisa diatur. Jadi pertama kami tinjau agar pengaturannya mudah, kita menggunakan silikon nanopartikel, nanosfer, karena silikon nanosfer ini dengan mengatur ukuran jari-jari dari nanosfer tersebut, kita bisa mengatur posisi resonans dari sistem tersebut, resonance Mi dari sistem tersebut. Misalkan untuk sistem ini, kami merancang agar resonans magnetic dipole-nya itu muncul di sekitar 600 nanometer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan resonansi asimetrik Fano, kita perlu bukan hanya spektrum yang agak tajam, tapi juga perlu sistem itu mensupport spektrum yang agak lebar. Nah, spektrum agak lebar itu kita rancang menggunakan gold dimer, pasangan bola emas, yang sengaja dirancang agar jarak di antara mereka itu menghasilkan bukan momen dipol listrik, karena momen dipol listriknya akan saling berlawanan dan mati, tetapi menghasilkan momen dipol magnetik justru. Memang kuadrupolnya juga ada kuadrupol listrik, tetapi yang dominan di sini adalah momen dipol magnetiknya. Dan posisi resonansnya itu berdekatan dengan resonans dari silikon nanosfer. Sehingga kalau kedua sistem ini kita dekatkan, harapannya bahwa mereka akan menghasilkan fenomena Fano, respons Fano. Dan memang itu yang kami lihat. Jadi memang Fano-nya agak sukar terlihat di sini karena range sumbu vertikal yang agak besar kami ambil, karena kita ingin zoom in pada interferensi yang terjadi. Jadi fenomena Fano yang kita amati ini, kita tunjukkan bahwa Fano tersebut bukan hanya dihasilkan karena ada spektrum yang tajam dan spektrum yang lebar tadi, tetapi justru karena adanya interferensi dari non-ortogonal eigenmodes. Sistem ini memiliki modus-modus eigen, dan modus-modus eigen itu ternyata tidak ortogonal satu sama lain. Contohnya misalkan antara modus eigen pertama dan kedua itu mereka karena tidak ortogonal berinterferensi dan menghasilkan pola interferensi dan menghasilkan pola yang berkontribusi pada Fano ini. Nah, kenapa modus-modus eigen ini saling non-ortogonal? Ini karena modus eigen ini sebenarnya ternyata tersusun atau dibangun oleh multipolar moments yang sama. Memang masing-masing multiple moments itu saling ortogonal satu sama lain, tetapi karena mereka bergabung dan membangun eigenmodes untuk beberapa eigenmodes, maka eigenmodes yang memiliki multipolar moments yang sama itu mereka akan saling non-ortogonal satu sama lain. Topik yang terakhir yang akan saya sharing di sini adalah ini masih ongoing work dengan salah seorang mahasiswa saya, Reza Nurrahman, mengenai magneto-optical Kerr effect. Apa itu magneto-optical Kerr effect? Jadi magneto-optical Kerr effect itu adalah respons bahan yang misalkan kalau saya tinjau, saya punya sebuah bahan yang memiliki Kerr effect, disinari dengan sebuah polarisasi tertentu, misalkan polarisasi EY, maka gelombang hamburannya itu juga membangkitkan polarisasi yang lain, dalam hal ini polarisasi dalam arah X. Nah, akibatnya apa? Jadi artinya kalau saya sinari objek itu, maka saya bisa mengubah polarisasi. Dan pengubahan polarisasi ini bisa kita pergunakan untuk memperkuat signal. Itu sebabnya bahan-bahan dengan Kerr effect ini, dengan magneto-optical Kerr effect ini biasa dipakai misalkan untuk optical storage, ataupun untuk memperkuat signal dalam mikroskopi misalkan. Pada penelitian kami yang lalu, kita tunjukkan bahwa untuk nanopartikel yttrium iron garnet dalam bentuk seperti bola ini, dengan dimensi yang khusus,
kita bisa mendapatkan penguatan dari fenomena CARE ini sebesar 8 miliradian. Masih kecil. Lalu kami berpikir bagaimana caranya supaya penguatan tersebut bertambah besar. Ya, salah satu cara yang biasa dilakukan adalah ya kita break aja simetrinya. Ini bentuknya bola, sangat simetri. Kalau saya rusak simetrinya, saya bikin menjadi sferoid, menjadi pipih, maka kita bisa mengontrol multipolar apa saja yang muncul, Mi-resonans apa saja yang muncul. Ada Mi-resonans yang tersupresi karena dipipihkan. Dan ternyata yang muncul hanyalah multipole polar dipole yang muncul. Multipolar yang lain tersupresi. Kalau Anda lihat di sini, ukuran partikel ini cukup besar, sebenarnya bisa mensupport jari-jarinya saja 120 nanometer ya. Biasanya ini bisa mensupport multipolar yang cukup tinggi. Tetapi karena sistem itu saya rusak dengan membuatnya menjadi pipih, maka kita berhasil mensupres multipolar yang lain, yang ada hanyalah dipole saja, dan dipole tersebut pada frekuensi tertentu, pada panjang gelombang tertentu, saling sama kuat, sehingga mereka bisa cancel each other. Dan sebagai akibatnya, kita bisa mendapatkan signal yang sangat kuat pada lambda tersebut. Ada resonansi Kerr effect yang cukup kuat. Dan ini bisa kita lihat bahwa akibatnya kita seperti tadi punya, karena backward-nya itu hampir nol, kita punya radiation yang hanya ke depan saja. Dan ini muncul, kita bisa lihat kenapa ini bisa muncul, karena multipole yang terkait dengan radiasi tersebut, ini pada arah ke belakang saling meniadakan, sehingga yang muncul hanyalah, jumlah totalnya hanyalah arah ke depan saja. Mohon izin Pak Alex, 2 menit lagi. Ya, sudah sampai conclusion Pak. Terima kasih. Jadi saya sudah sampaikan 4 riset kami dalam Mi-resonances. Seperti saya katakan, Mi-resonances ini adalah sebuah topik baru yang cukup hot dalam perancangan meta materials, khususnya meta surface. Saya sudah tunjukkan bahwa kita bisa membelokkan cahaya, kita bisa mengatur resonans mana yang muncul, kita bisa menggunakan pengaturan Mi-resonans, mendesain Fano resonance, dan juga memperkuat Kerr effect. Dan ini semua kami kerjakan dengan kolaborasi internasional. Ini sekarang saya masuk ke pesan Pak Rahmat, bagaimana caranya kita membuat kolaborasi internasional ini. Ini beberapa universitas tempat rekan-rekan saya bekerja. Jadi saya akan menyampaikan tips kami sebagai researcher, sebagai peneliti lokal, tidak seperti Pak David atau Pak Danang dan Pak Aimi yang merupakan peneliti diaspora. Kita peneliti lokal mencoba mencari gaitan atau mencari cantolan keluar. Ya, caranya bagaimana? Tentu saja pertama, Anda harus publikasikan, Anda harus memamerkan diri Anda. Cara yang terbaik adalah misalkan datang ke seminar internasional. Kami di ITB cukup beruntung, seperti kata Pak Hatta tadi, kita memulai adanya simposium internasional tentang optik. Dan dalam forum itu carilah teman yang mungkin interestnya sama, sehingga kita bisa mengajak dia berkolaborasi. Dan pengalaman kami, seperti tadi sudah saya tampilkan dari riset-riset saya, kolaborasi itu akan sangat maju, sangat mudah dijalankan kalau melibatkan mahasiswa. Dan sekarang mencari dana riset tidak terlalu sukar, maka kalau kita punya uang sendiri juga akan lebih baik lagi. Nah, saya harus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, Pak Yuri Kifsar, Pak Ilya Shadrivov, dan Pak Carsten Roxul, yang terutama saya harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada guru kami, almarhum Pak Cia, yang sudah menunjukkan jalan dan membimbing kami sehingga kita bisa belajar bagaimana melakukan riset di forum internasional. Terima kasih juga kepada mantan mahasiswa saya dan mahasiswa-mahasiswa saya yang risetnya saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Hatta. Terima kasih Pak Alex. Baik, pada diri mari kita beri aplaus yang meriah dari tempat masing-masing.
Baiklah, menarik sekali. Kita tadi berada di dunia nano, benar-benar berada di frontier ya, teori ya, dan juga implikasi ke depan ya. Kita tunggu implikasinya.